Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, alhamdulillah kita kita buka kajian pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Nasha'ihul Ibad dengan pembacaan suratil Fatihah dan surah Al-Asr. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa syekh Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaddiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Anna Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya al akhirah wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Hassalallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu rutinitas kegiatan di kantor NU 1 Tempurjo, yang mana pada malam hari ini setiap minggu keempat itu insya Allah akan istiqomah kita bacakan kitab Nasha'ihul Ibad. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
yang senantiasa memberikan contoh dan suri tauladan kepada kita untuk tetap beristiqomah dalam kebaikan, di mana beliau juga bersabda terkait dengan hal tersebut, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, yang artinya adalah, kata beliau, sebaik-baik pekerjaan yang dicintai oleh Allah adalah pekerjaan yang istiqomah dalam kebaikan meskipun sedikit. Yang artinya adalah semoga kita yang pada malam hari ini hadir itu masuk pada kategori orang yang sudah melaksanakan amal, di mana amal tersebut semoga bisa menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini kajian rutin kita itu akan dikemas dengan khatmil Quran. Insya Allah setelah kajian kitab Nasoihul Ibad akan kita lanjutkan langsung dengan pembacaan khatmil Quran seperti pengumuman yang sudah disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasoihul Ibad, yang mana pada malam hari ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-20. Kemarin kita masuk pembahasan tentang maqalah yang ke-19 yang isinya tentang sesuatu yang lebih baik daripada surga dan sesuatu dan 4 hal yang lebih menakutkan daripada neraka. Dimana sebelumnya kadang kita berpikir yang penting kita masuk surga, ternyata bukan. Di dalam surga itu pun orang yang ada di dalam surga itu ada yang bisa tidak merasa tenang gara-gara tidak menggapai 4 hal. Salah satunya adalah hal yang lebih baik daripada surga itu adalah kekalnya kita di dalam surga. Artinya kalau kita hanya bisa masuk surga tapi tidak bisa kekal di surga, yang kemudian gara-gara amal kita yang diperhitungkan. Jadi ada orang itu punya amal baik, misal contohnya amal itu orang kita punya amal yang baik sudah, cuman senengane ngerasani uang. Nah itu nanti kan pada perhitungan amal, oke, kita pada saat ditimbang amalnya kita lolos masuk surga. Tapi ketika orang yang senantiasa kita ghibah, bahkan kita fitnah, itu diperhitungkan amalnya, dia bilang saya sering dighibah, maka pahala kita yang kita miliki itu akan diberikan kepada orang yang sudah kita ghibah. Nah kalau ternyata amal kita tidak cukup, ya kan, maka kalau amal kita ternyata itu tidak cukup, maka dosa-dosanya orang yang kita ghibai itu diberikan kepada kita. Nah itu yang kadang akan membuat kita tidak kekal di dalam surga. Salah satunya itu kemarin. Ada juga di dalam neraka. Jadi kadang kita takut kepada neraka. Ada hal yang harus kita lebih takuti daripada neraka. Itu adalah pembahasan di maqalah yang maqalah yang ke-19. Nah sekarang kita masuk pada maqalah yang ke-20. Insya Allah ini tidak akan banyak karena kegiatan kita pada malam hari ini akan kita gabung dengan khatmil Quran dalam rangka 102, artinya 1 abad lebih kelahiran NU. Baik, kita buka dulu kegiatan pertemuan kali ini dengan kita bacakan redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sailin. Wal maqalatu utawi dawu al-ishruna kang kaping 20. Jadi kita akan menjelaskan tentang maqalah atau ucapan para ulama, atau bisa jadi ini juga hadis, diambil dari hadis yang dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai nasihat untuk diri kita dalam mengarungi kehidupan agar kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maqalah yang ke-20? An ba'dil hukama'i, dan riwayat ake saking setengah wong kang ahli hikmah. Hina suila ing dalam nalikane ditakoni sapa ahbadul hukama. Apa isi pitakone kaifa utawi hale kaya apa anta utawi sira. Kaifa iku hale kaya apa anta utawi sira.
Jadi ini adalah riwayat, berarti yang kita tahu, dalil itu yang kita tahu itu kan ada hadis. Hadis itu kadang diistilahkan juga dengan akhbar. Ada juga yang diistilahkan dengan hadis, akhbar, dan juga asar. Nah, kalau an ba'dil hukama ini itu bukan masuk kepada akhbar, tapi masuk kepada asar. Jadi asar, bahasa hadis itu asar, itu biasanya identik dengan riwayat dari para sahabat. Sehingga kadang riwayat kalau itu redaksinya adalah asar, itu kadang mentok menjadi hadis yang munqati. Artinya tidak sampai kepada Rasulullah, hanya terputus sampai sahabat. Itu. Makanya kalau sudah maqalah ba'dul hukama berarti kemungkinan ini adalah asar. Karena memang isinya di dalam kitab Nashihul Ibad itu ada akhbar, ada asar. Apa? Yang pertama itu ketika ditanyakan kepada orang ahlul hikmah, ketika ditanya bagaimana kondisimu, ala ayyi halin, tegese ing atase iku endi-endi kondisi anta utawi sira, bagaimana kondisimu pada pagi hari ini. Ini artinya biar kita tahu. Jadi biar pagi itu harusnya kalau para ulama itu seperti apa ketika ditanya kabar. Jawabnya itu apa? Jawabnya ahlul hukama itu adalah faqala mokon nulin jawab sinten ba'dul hukama, ana utawi ingsun iku ma'al maula, tetep sertane bendoro atau Allah yang senantiasa melindungi atau Allah yang senantiasa menguasai. Ai mutawallin tegese zat kang masrai utawa zat kang nguasani li umurina maring perkara kita, alal muwafaqati ing atase nyocoki li awamirihi maring pira-pira perintahe Gusti Allah. Jadi ketika ditanya, yang pertama jawabannya itu adalah bagaimana kondisimu hari ini? Kondisiku alhamdulillah sampai detik ini saya belum menentang perintah yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Para ulama itu yang ada di pikirannya itu, para ulama ini, para hukama itu yang ada dalam pikirannya itu, setiap mau melakukan sesuatu pasti berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ditanyakan pertama kali, pasti jawabnya alhamdulillah saya masih sukses melaksanakan kehidupan tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, siapa sih manusia? Jadi kalau yang dikatakan manusia itu siapa? Kalau kita ditanya siapa manusia, ya boleh jawabnya ya kayak jenengan, ya kalau itu jawaban. Tapi beliau jawabnya kayak gini, manusia itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah. Padahal setiap manusia melakukan sesuatu itu tidak semuanya berdasarkan pada perintah, tapi berdasarkan keinginan atau kebiasaan. Karena kalau melakukan sesuatu berdasarkan keinginan atau kebiasaan itu tidak ada bedanya antara kita dengan hewan yang lainnya. Makanya istilahnya hewan bisa buat rumah, kita buat rumah. Itu kan kebiasaan. Kalau kita melakukan sesuatu hanya karena kebutuhan kita saja, tidak didasarkan kepada perintah Allah, maka pekerjaan dunia kita tetap manfaat untuk dunia kita, tapi belum tentu kepada akhirat kita. Itu yang pertama. Jadi kata para hukama itu, orang ahli hikmah itu kalau ditanya bagaimana kondisimu, alhamdulillah sampai detik ini saya belum menentang atau menyalahi perintah Allah. Kemudian berikutnya yang kedua ada 4 ini. Wa ma'an nafsi lan iku tetep sartane, wa ma'an nafsi lan sertane nafsu ingsun alal mukhalafati tetep ing atase nulayani. Ai limu radatiha tegese maring perkara kang den karepake nafsu. Sementara kalau sampean bertanya tentang kondisiku bersama dengan manusia, bersama dengan nafsu. Jadi di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsu itu kalau bahasanya di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab Tanwirul Qulub itu bab terakhir itu ada bab tasawuf. Kita itu ada
kita kenal yang namanya ruh, ya kan? Nah, kita juga kenal yang namanya nafsu. Kalau penjelasannya di dalam kitab Tanwirul Qulub, ruh dan nafsu itu sama. Aslinya ruh dan nafsu itu sama. Kalau ruh itu min amri robbi, bagian dari sesuatu perkorone pangeran. Artinya bagian dari sesuatu yang sifatnya ketuhanan. Artinya kalau kita bisa merasakan roh kita, tahu hentakan dan keinginan roh kita, pasti baik hidup kita. Kita pasti baik sudah. Makanya sebagian keterangan di dalam hadis itu, Rasulullah ketika kita bingung apakah ini baik atau tidak, tanyakan kepada hati nurani. Lah yang dimaksud istafti qalbak di sana itu adalah tanyakan pada rohmu, bukan nafsumu. Karena kalau nafsu itu adalah definisi kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu adalah ketika roh, ya kan, digabungkan dengan jasad. Nah, kalau jasad ini kan kebutuhannya kan pengen makan, ya kan, biasalah kebutuhan sosial, bikin makan, pengen bercinta, ya kan, pengen macam-macam. Lah itu kebutuhan jasad. Lah ketika roh ditiupkan kepada jasad, maka roh ini dinamakan dengan nafsu. Artinya amrun robbi yang sudah berikatan dengan kepentingan jasad. Lah maka bisa mana kepentingan jasad, mana kepentingan roh. Kalau pengen lebih besar rohnya. Kalau di dalam kitab Ihya itu dibagi ada, jadi di dalam diri manusia itu ada 3. Ada akal, ini sama sebenarnya, kategorinya itu sama. Jadi sama-sama amrun latifah. Jadi ada amrun latifah. Jadi ada akal, ada nafsu, ada ruh atau ada hati. Ya, ada hati. Kalau hati itu pasti berbicara baik sudah. Kalau hati itu pasti berbicara baik. Kalau nafsu itu biasanya berbicara jelek. Ajakan nafsu itu karakternya sudah jelek. Karakternya nafsu. Akal ini berada di antara keduanya. Akal itu adalah pembeda mana hentakan hati dan mana hentakan nafsu. Akal ini yang akan memperkuat mana hentakan hati dan mana hentakan nafsu. Contoh, ketika kita bekerja melakukan sesuatu, mendengarkan azan, pasti hati kita bilang, oh iya sudah waktunya azan. Nafsu bicara, penggaweanku durung mari bos, tanggung lagi azan lagi awal. Nah itu nafsu sudah. Nah akal itu membedakan mana yang lebih penting antara panggilan Allah atau pekerjaan. Kalau akal dikuasai oleh nafsu, kalau akal dia lakui oleh nafsu, maka dia tidak akan segera berangkat mengikuti panggilan Allah. Tapi kalau akal dia ditambah dengan berbagai macam keilmuan yang terus diisi, maka dia akan mengetahui mana yang lebih penting dan dia tahu mana yang akan dia ikuti. Kuat hati ketika diperkuat oleh akal. Tapi kalau nafsu sudah bisa dikuasai, kalau akal sudah bisa dikuasai oleh nafsu, maka hentakan ruh itu tidak akan terasa oleh kita. Ya contohnya itu, wah waktu ini masih panjang, waktunya masih panjang. Nah kalau dipikir-pikir lagi, makanya ngaji itu adalah bagian dari sesuatu yang akan memperkuat akal dan roh kita, akal dan hati kita. Makanya tetap di NU itu ya salah satu khazanahnya itu ya harus ada ngaji. Makanya ketika ditanya di sini itu bagaimana kondisimu hari ini, dia menjawab, kalau bersama dengan ruh, alhamdulillah saya tidak senantiasa menuruti keinginan daripada nafsu. Itu jawabannya para ahlul hukama. Kalau masih sulit membedakan nafsu itu apa, ini kesimpulan pribadi ya, kesimpulan pribadi, nafsu itu adalah keinginan. Sudah, itu paling gampang sudah. Jadi pengen ngerti nafsu itu apa? Karpi sampean pengen apa, sudah itu posisikan sebagai nafsu sudah. Yang artinya setiap sampean punya keinginan, pastikan itu sesuai dengan aturan. Kalau sesuai dengan aturan, sudah laksanakan itu sudah. Insya Allah itu sudah bebarengan dengan kehendak hati. Makanya untuk mempermudah saja, tapi definisi nafsu itu bukan keinginan aslinya. Kalau keinginan itu lebih mengarah kepada syahwat. Tapi untuk mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, nafsu itu adalah keinginan. Maka pastikan keinginan yang muncul dalam diri kita itu terkontrol dengan kebutuhan dan syariat kita.
Itu yang ketiga. Yang ketiga, wa ma'al khalqi lan iku tetep sartane makhluk, ya kan? Wa ma'al khalqi lan iku tetep sartane makhluk alan nasihati tetep ing atase nasihat. Alhamdulillah, ketika kalau sampean menanyakan tentang kondisiku bersama makhluk Allah yang lain, alhamdulillah sampai detik ini yang keluar dari lisanku hanya nasihat. Jadi tidak ada perkataan-perkataan yang jelek. Tidak ada perkataan-perkataan yang jelek, isinya itu adalah nasihat. Itu kalau ba'dul hukama. Yang dimaksud nasihat di sini itu seperti apa? Wahia utawi nasihat iku ad-du'a'u donga ilama maring perkara fi kang iku tetep ing dalem ma'as solahu utawi kebagusan wan nahyu lan ngelarang amma saking perkara iku ad-du'a'u pengajak ilama maring perkara fi kang itu tetep ing dalem ma'as solahu utawi kebagusan wan nahyu lan penyegah amma saking perkara fi kang iku tetep ing dalem al-fasadu utawi kerusakan. Jadi yang dimaksud dengan nasihat yaitu adalah ajakan-ajakan kita kepada orang lain untuk senantiasa berbuat baik dan penyegahan kita terhadap orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu merusak. Artinya ketika ditanya orang ahlul hukama itu di dalam dirinya, bagaimana kondisimu hari ini? Kalau kondisiku bersama dengan makhluk, alhamdulillah aku tetap bisa berbagi kebaikan. Nah, kalau sampean artinya kalau kita mau menjadi orang yang ahlul hikmah, yang diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, ya minimal 4 hal. Kalau maring Gusti Allah berusaha untuk tidak menentang syariatnya, kalau bersama nafsu tidak senantiasa menuruti keinginannya, kalau bersama dengan makhluk hendaklah kita senantiasa memberikan nasihat, ajakan baik dan larangan untuk melakukan kejelekan. Itu. Dan yang terakhir adalah wa ma'ad dunya lan sertane dunya ai mata iha tegese enak-enakane dunya alat darurati tetep ing atase kebutuhan utawa hajat ail hajati tegese kebutuhan allazimati kang mesti allati nyatane lazima la madfa kang ora ana penggawe bisa nolak biha kelawan dunya. Sementara terkait dengan kondisiku bersama dunia, alhamdulillah aku bisa mempergunakan dunia hanya sebatas kebutuhan saja. Ingat, urusan dunia itu ada hadisnya Nabi itu yang mengatakan ad-dunya mal'unah. Jadi dunia wa mal'unah ma fiha, dan terlaknat. Dunia itu terlaknat di sisi Allah. Itu di dalam kitab Nashihud Diniyah itu dijelaskan seperti itu hadisnya Rasulullah. Dunia itu di sisi Allah adalah terlaknat, dan terlaknat semua isinya illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang masih mau belajar. Hanya 3 itu dari isi dunia yang tidak masuk kepada laknat Allah. Itu diingat, itu sudah. Makanya kalau tidak mau masuk di laknat Allah, ya paling tidak yaitu tadi, kita senantiasa ingat kepada Allah, teruslah mau belajar kalau kita tidak bisa alim. Orang alim itu bagaimana? Orang alim itu adalah orang yang diberi pengetahuan dan mau menyampaikan pengetahuan yang baik kepada orang lain. Itu. Terus yang berikutnya, kenapa kok di dalam dunia itu seperti itu, ya kan? Karena segala sesuatu yang tidak kita butuhkan tapi hanya kita inginkan, itu biasanya mubadir. Itu biasanya mubadir. Terus dawuhnya Rasulullah lagi terkait dengan urusan dunia ini, ya. Terkait dengan urusan dunia. Kenapa kok hukama itu mengatakan alhamdulillah saya bisa mengambil dunia hanya sebatas kecukupan saja. Apa yang saya butuhkan itu yang saya ambil dari dunia. Yang tidak aku tinggalkan. Kenapa kok seperti itu? Karena salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi itu juga masih tentang masalah bab dunia.
Itu kayak gini, man akhadha, kata Rasulullah ini, man akhadha minad dunya fauqa ma yakfihi, barang siapa yang mengambil dunia melebihi sesuatu yang menjadi kecukupan untuk dirinya, melebihi sesuatu yang ia butuhkan, ya kan, melebihi sesuatu yang ia butuhkan, maka kata Rasulullah, lanjutan daripada hadis itu, fa'in ya'khudhu wa huwa ya'khudhu hatfahu, jadi ya'khudhu hatfahu wa huwa la yash'uru, yang artinya adalah barang siapa yang mengambil dunia melebihi dari kebutuhannya, maka dia sedang mempercepat umurnya, mempercepat kematiannya, sementara ia tidak merasa. Makanya banyak orang yang kena penyakit tidak jelas itu mesti orang yang ya bukan berarti sugih mesti koyo ngono, cuman rata-rata memang orang yang kaya. Terus pertanyaannya, apakah kita tidak boleh kaya? Boleh kita kaya, boleh kita kaya. Artinya boleh kita kaya dengan catatan kekayaan yang kita miliki harus berbarengan dengan manfaat yang lebih besar. Jadi itu sampean megawe ben aku iso sedekah ndek wong akeh, boleh kalau seperti itu. Atau aku butuh sugih ben gak, biar aku tidak menjadi orang yang minta, artinya tidak menjadi beban orang lain. Jadi ingat, pokoknya setiap hal yang kita inginkan pastikan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuatu hanya diinginkan itu pasti mubadir. Contoh ini tadi siang kejadian. Karena kebetulan saya sudah kadung ngaji ini, istri saya itu bilang kayak gini, "Mbah, saya itu mau beli panci yang pegangannya satu." Ya, ini mau berbicara antara mana yang dibutuhkan atau hanya keinginan. Panci yang pegangannya satu. Lah saya tanya, sama ndak punya panci tak? Punya, tapi kan pegangannya dua. Pegangannya dua. Jadi ada panci pegangan satu, ada panci pegangan dua. Panci yang pegangan dua itu bisa digunakan apa tidak? Bisa. Cuman kan tidak nyaman. Katanya dia cuman kurang nyaman. Dibutuhkan nyaman apa dibutuhkan bisa masak? Pertanyaan saya itu. Karena kan katanya di sini itu kalau dunia harus ambil kecukupan. Kalau masih belum butuh berarti masuk keinginan. Karena kebutuhan itu, definisi dari kebutuhan itu adalah sesuatu yang apabila kita tidak memilikinya itu akan merusak kehidupan kita. Itu namanya kebutuhan. Selama dia tidak merusak, berarti dia bukan kebutuhan. Contoh tadi, dia kan mau masak pakai air, lebih enak pakai, lah berarti kan bukan kebutuhan. Seandainya tidak dibeli pun kita tetap bisa masak air. Saya bilang jangan sudah. Ya biasa namanya orang, jangan sudah. Karena itu bukan kebutuhan. Kalau bukan kebutuhan jangan. Karena hadisnya Rasulullah jelas mengatakan orang yang mengambil dunia melebihi dari kebutuhannya, dia sedang mempercepat umurnya. Jadi akhadha hatfahu, maksudnya mengambil cepatnya umur, cepatnya kematian. Wa huwa la yash'ur, sementara dia itu tidak sadar. Ya wallahu a'lam bagaimana pendefinisian daripada hatfahu, dari mempercepat umur. Tapi kalau kita lihat konteks dalam kebanyakan orang yang kena penyakit macam-macam, yo roto-roto duduk wong melarat, roto-roto kena dek wong sing duwe. Ya wallahu alam, saya tidak tahu, silakan. Tapi saya memang belum membaca dari syarah penjelasan lanjutan dari hadis tersebut. Tapi yang jelas untuk dunia, bahkan di dalam kitab Nashai'ud Dunia itu dijelaskan tentang urusan dunia ini ya, tentang urusan dunia. Seandainya kata Allah, hadis cuman redaksinya gampangnya hadis qudsi. Jadi dawuh Gusti Allah cuman disampaikan oleh Rasulullah. Seandainya dunia itu di sisi Allah itu berharga, artinya berharga. Seperti halnya kalau ditimbang itu seperti halnya beratnya sayapnya nyamuk.
sayapnya nyamuk, berarti kan tidak begitu berat. Maka niscaya Allah tidak akan memberikan makanan kepada orang kafir. Tapi kalau dunia dan isinya di sisi Allah itu berharga, meskipun beratnya hanya seberat sayapnya nyamuk. Sayapnya nyamuk kira-kira pirang on itu, nggak nyampe saon kan? Coro emas yo gak nyampe graman itu. Itu seandainya berharga kata Allah, maka niscaya Allah tidak akan pernah memberikan dunia ini kepada orang yang kafir. Makanya kalau urusan dunia itu kenapa kok sekarang itu rata-rata orang-orang yang non muslim, orang-orang yang menentang kepada Allah itu tetap diberikan kekayaan, diberikan kenyamanan di dunia. Ya memang Allah mentakdirkan seperti itu. Memang Allah itu mentakdirkan, sudah takdirnya Allah di dalam ayatnya juga seperti itu. Tapi kan tidak menyebabkan dia untuk mengambil kenyamanan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dunia itu adalah sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Memang seperti itu. Artinya kalau kita sebagai muslim kebetulan di dunia kita tidak diberi longgaran materi, ya kita tetap harus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan keimanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kalau kondisi hukama itu kondisi orang yang ahlul hikmah, kesehariannya satu, dia berupaya keras untuk tidak menentang perintah Allah. Yang kedua itu adalah dia berupaya keras untuk menekan keinginan nafsunya. Dan yang ketiga itu apabila dia bersama dengan makhluk yang keluar dari dirinya hanya nasihat, ajakan kebaikan atau himbauan untuk tidak melakukan kejelekan. Dan yang terakhir adalah dengan urusan dunia hanya mengambil cukupnya saja atau hanya mengambil sebatas kebutuhan. Berat koyo enggak berat. Yakin gampang, tinggal kita butuh latihan. Insya Allah gampang. Nyatanya ya gampang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa dan dilanjut dengan pembacaan khatmil Quran. Terakhir ya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.